Pada Desember 2021 lalu, SMA Negeri 1 Kota Probolinggo atau Semasapro sukses menggelar Gebyar Semasapro tahun 2021. Gebyar Semasapro diselenggarakan mulai tanggal 6 sampai 18 Desember 2021. Dalam event ini diantaranya ada pemberian penghargaan untuk peserta didik dan tenaga pendidik yang berprestasi. Gebyar Semasapro 2021 berisi 3 kegiatan utama, yaitu program pendidikan anti perundungan, proyek penguatan pelajar profil Pancasila atau P5, dan double track mandiri. Acara ini diadakan bersamaan dengan perayaan Roots Day yang merupakan hari unjuk informasi dan kreasi tentang pencegahan perundungan sekolah. Hari pertama Gebyar Semasapro 2021 pada Senin pagi 6 Desember dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo, Kiswanto. Menurutnya, Gebyar Semasapro adalah kegiatan yang perlu ditingkatkan untuk menggugah inovasi dan kreativitas siswa. Hal ini selaras dengan tujuan acara, yaitu memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa dan guru agar jauh lebih baik. Salah satu siswa yang mendapat penghargaan ialah Alvin Dermawan, siswa Semasapro kelas 11 yang berhasil meraih medali perunggu di kompetisi Sains Nasional tahun 2021 bidang kebumian. Lalu ada juga juara 1 Brawijaya Physics Event bidang kebumian, juara 3 tes komprehensif Olimpiade Biologi Matematika di Universitas Diponegoro, dan juara 3 Olimpik ITS tahun 2021. Semasapro ini adalah kegiatan yang perlu terus ditingkatkan dan dilakukan, bahkan nanti untuk sekolah-sekolah yang lain kegiatan semacam ini harus pula dilakukan untuk menggugah kreativitas dan inovasi anak-anak didik kita, sehingga anak-anak itu nanti juga di samping pengetahuannya bagus, keterampilannya dan daya pikirnya untuk melakukan inovasi ke depan akan jauh lebih baik. Pesan saya sebagaimana saya sampaikan tadi, guru siswa SMA Negeri 1 Probolinggo luar biasa. Satu, dibuktikan bahwa siswa-siswi di sini ini sudah menorehkan prestasi tingkat nasional. Kemarin KSN tingkat nasional juga diraih dari SMA Negeri 1 Probolinggo, demikian juga prestasi-prestasi yang lainnya. Apalagi hari ini itu tidak lepas dari peran serta dukungan dari Bapak Ibu guru. Secara otomatis kalau siswanya prestasi, insya Allah itu adalah kerja keras dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang ada di sini. Jadi tadi saya kasih jempol 4 untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi di SMA Negeri 1 Probolinggo. Tentang pendidikan anti perundungan, sudah ada kerjasama dengan UNICEF Indonesia dan Kemendikbudristek. Program ini adalah bagian dari sekolah penggerak. Semasapro memilih 30 siswa untuk menjadi agen perubahan. Mereka diberi pelatihan dan bertugas untuk memotivasi serta mengajak teman-temannya untuk menjauhi perundungan antar teman. Menurut Kiswanto, program ini diharapkan tidak hanya menjadi deklarasi anti perundungan, tetapi harus dilaksanakan agar tercipta sekolah yang aman dan tentram. Deklarasi anti perundungan adalah bagian daripada sekolah penggerak, maka ini tadi disampaikan juga bahwa ini harus dilakukan dan tidak hanya sekedar deklarasi, tapi harus diwujudkan secara bersama-sama. Guru, karyawan, kepala sekolah dan anak-anak bahu-membahu untuk mendukung gerakan ini. Jadi bagi sekolah ini nanti jangan sampai ada perundungan, jangan ada pelecehan, ada kekerasan dan sebagainya. Bikin sekolah ini sekolah yang nyaman, yang ramah. Kalau tadi saya katakan, jadikan sekolah ini adalah madrasati janati, sekolahku adalah surgaku, sehingga anak-anak kerasan di sekolah ini. Harapan program ini, saya katakan awal tadi, harapan kita ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk anak-anak, untuk SMA ini. Tidak sekedar ini adalah kegiatan yang euforia, senang-senang, tapi ini kegiatan yang produktif. Anak-anak di sini nanti akan punya hasil daripada kegiatan ini. Kalau perundungan berarti di sini nanti benar-benar tidak ada perundungan. Kalau tadi ada Semasapro berarti di sini nanti ada anak-anak yang kreativitas, anak-anak yang inovasi nanti harus dilahirkan dari SMA Negeri 1 Probolinggo. Jadi ini bukan sekedar hanya kegiatan formalitas, tapi bagaimana kita punya komitmen bersama-sama untuk benar-benar menghasilkan produk daripada kegiatan nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Adapun P5 merupakan kurikulum baru yang dipercayakan Kemendikbudristek kepada sekolah-sekolah.
Menurut Waka Kurikulum Semasa Pro Mujiono, program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi di dalamnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan berkreativitas. Jadi pada tahun ini, pada tahun ajaran baru 2021-2022, SMA Negeri 1 Probolinggo itu dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Mana dalam kurikulum sekolah penggerak ini ada ciri khas yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Di mana dalam pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila ini, pembelajarannya tidak hanya mengacu pada pelajaran tertentu, tapi mengacunya pada semua mata pelajaran. Jadi tidak berbasis pada konten mata pelajaran, tapi berbasis pada bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila yang disebut dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah kemandirian. Yang kelima adalah bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah kreativitas. Di mana pembelajaran proyek pelajar Pancasila ini tidak terikat pada ruang dan waktu. Jadi lebih fleksibel sebagai aksi nyata atau wujud nyata dari pembelajaran di dalam kelas. Jadi anak-anak diminta untuk menghasilkan suatu hasil karya. Hasil karya itu bisa produk atau hasil penelitian atau produk lain yang nanti dalam prosesnya itu akan dilihat bagaimana anak-anak dalam mengembangkan sikap-sikap yang berkaitan dengan karakter pelajar Pancasila yang terdiri 6 dimensi tersebut. Sehingga dengan demikian nanti hasil karya itu, baik itu proses, kemudian bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana nanti hasil produknya akan dipamerkan nanti pada tanggal 13, 14, dan 15 Desember minggu depan. Jadi hasil karya itu Mbak, ya itu nanti akan dipamerkan. Jadi hasil karya anak-anak yang berupa proyek itu bagaimana anak-anak membuat suatu hasil karya. Di situ akan dilihat nanti bagaimana karakter-karakter siswa yang terkait dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Sedangkan program Double Track Mandiri merupakan program untuk menambah skill siswa SMA. Menurut Kepala Sekolah Semasa Pro M. Zaini, dari sekian banyak siswa yang masuk Semasa Pro, ada 10% anak yang tidak diterima di perguruan tinggi. Karena itu mereka harus dibekali skill. Double Track Mandiri. Karena apa? Ini saya laksanakan di SMA 1 dari sekian banyak siswa yang masuk, ada 10% anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka harus punya skill. Jadi bagaimana mereka mau bekerja sambil kuliah, ya kan, tidak punya skill. Sementara persaingan kalau di judi itu harus punya skill, gitu. Maka kalau ada sertifikat melalui Double Track Mandiri, insya Allah mereka itu bisa kuliah sambil bekerja. Artinya kan bisa anak-anak muda sekarang itu tetap harus sekolah karena SMA itu tidak punya skill, gitu. Nah, kalau Double Track Mandiri itu hanya tambahan skill saja. Maka dari itu anak-anak itu nanti yang tidak melanjutkan perguruan tinggi bisa masuk di UT, Universitas Terbuka, yang kuliahnya kan hanya Sabtu Minggu saja. Nah, kalau bekerja di perusahaan itu Senin sampai Jumat ada ya, Senin sampai Sabtu ada kan, kalau UT kan Minggu, nah kan masih bisa. Double Track Mandiri dimasukkan dalam ekstrakurikuler sekolah, sehingga siswa dapat memilih bidang yang diminati. Di antaranya ialah robotik, tata boga, tata rias, kewirausahaan, batik, dan Bursa Efek Indonesia. Namun, ekstrakurikuler yang sudah berjalan adalah tata boga, tata rias, kewirausahaan, dan batik. Sedangkan robotik sudah pernah berjalan namun saat ini masih dalam proses perintisan kembali. Menurut Angelina Valen selaku perwakilan dari Double Track Mandiri bidang batik, program ini bertujuan menambah skill siswa. Dalam program ini pelatihnya adalah pengajar profesional. Untuk Double Track bidang batik misalnya, diajari oleh guru SMKN 1 Kota Probolinggo. Program Double Track itu berkaitan dengan skill. Jadi sekolah semasa
Jadi tidak hanya memberi pengetahuan tentang akademiknya saja, namun secara skill, sehingga mungkin bermanfaat atau dalam perkuliahan atau untuk pekerjaan, jadi untuk menambah skill siswa-siswa dalam kehidupan sehari-hari. Seru, apalagi yang double track yang batik, kita ini belajar di SMEA, di SMK 1, langsung diajarkan oleh gurunya. Jadi kita sudah praktek langsung. Yang kecantikan juga sudah pernah praktek di semasa, sama ada diajarkan, sama yang kata boga juga sudah diajarkan langsung oleh alumni. Dalam Gebiar Semasa Pro 2021, hasil produk program P5 ditampilkan dalam pameran di lapangan sekolah. Para guru menyiapkan berbagai tema kurang lebih 5 bulan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan produk setiap kelas 10 yang wajib mengikuti pameran. Ada tema gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan beberapa tema lainnya. Maksud dari adanya program P5 adalah untuk melatih kekompakan, kreativitas, dan kerjasama yang kuat antar individu. Selain itu, program ini juga bertujuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Zalfa Azahra dan Alia Sabrina selaku perwakilan P5 mengatakan, disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena mereka mengambil nilai-nilai Pancasila, meliputi musyawarah, ketuhanan berdasarkan agama yang dianut, dan keadilan. Sebagai perwakilan P5, mereka memiliki harapan terlaksananya program P5 dalam waktu lama dan kerjasama yang sudah terjalin tetap ada. Selain itu, tiap individu bisa lebih erat dan rukun dalam berdiskusi serta musyawarahnya juga semakin kuat dan luas dalam penyampaian ide. P5 itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita belajar untuk saling kerjasama, terus di sini juga namanya ada berbagai macam juga tentang kewirausahaan, kreativitas. Jadi kita belajar untuk saling bekerja sama teman-teman. Kita membuat satu produk yang melatih bakat kita gitu. Dari berbagai macam teman-teman kita berpikir bersama, berunding bersama untuk membuat satu proyek yang nanti akan kita tampilkan di P5 ini. Tujuan dari P5 ini melatih kekompakan ya. Jadi yang dinilai ini bukan hasil akhir hari ini, tapi proses sebelum-sebelumnya. Ini kan program ini kira-kira sudah diumumkan 5 bulan yang lalu. Jadi sudah melewati berbagai macam proses, seperti membuat proposal kita ajukan ke sekolah, lalu juga proses-proses ide-ide pikiran dari suatu kelompok ingin menunjukkan produk apa yang akan kita pamerkan pada hari ini kan. Juga didiskusikan kembali nanti di kelas setelah beberapa produk dari kelompok ini sudah terbuka, kita diskusi lagi di kelas untuk bagaimana penempatannya nanti, pertanyaannya nanti, pembuatannya. Selain bersama teman-teman kelas, kita juga pasti berdiskusi juga bersama wali kelas, karena kita harus tetap menjalin komunikasi gitu supaya tidak ada salah informasi gitu di antara kita semua, karena kan emang kita harus benar-benar saling bekerja sama ya, bukan hanya satu kelompok ya, juga antar kelompok ya, kita juga diskusi produknya itu agar saling berkorelasi, dan juga hari ini pamerannya agar berjalan lancar kan juga butuh komunikasi dari antar kelompok untuk desain tempat pamerannya sendiri dan juga produk-produk yang akan kita tampilkan. Terus kenapa kok disebut penguatan pelajar Pancasila? Karena kita mengambil nilai-nilai dari Pancasila sendiri, seperti persatuan, terus musyawarah, sama mungkin ketuhanan juga, karena kan kita tetap taat kepada apa yang sudah diajarkan ya, berbagai agama juga, terus keadilan juga ya, keadilannya mungkin kita sama-sama saling tahu dan saling menghargai aja dalam bentuk apapun. Sementara itu, perwakilan dari Agen Perubahan Anti Perundungan tidak mengikuti pameran, tetapi mereka turut berpartisipasi dalam mengisi penampilan di panggung Gebiar Semasa Pro. Mereka menampilkan beberapa lagu, puisi, dan role play. Ada juga penampilan berbagai ekstrakurikuler, ada tari tradisional, hadrah, fashion show, dan masih banyak lagi. Saat ditemui di sela acara, M. Rizky menjelaskan, program anti perundungan bertujuan untuk menyelidiki terjadinya bullying di sekolah. Menurutnya program ini juga bisa menambah kawan, serta mengurangi bahkan meniadakan kesetimpangan di Semasa Pro. Dan selama bertugas, Rizky tak pernah menemukan kasus perundungan di Semasa Pro.
Program anti perundungan ini bertujuan untuk yang pertama pastinya mensurvei apakah ada perundungan di sekolah. Terus kita nanti ditunjuk sebagai agen untuk apabila ada perundungan yang terjadi di SMA 1, kita mengurangi lah paling tidak. Jadi para agen-agen ini sudah dididik kurang lebih itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ke belakang, yang nantinya bakal disebar lah untuk mengingatkan temannya agar tidak melakukan perundungan sebagai sesama teman. Sejauh ini yang saya lihat pribadi, saya tidak menemukan adanya perundungan gitu, baik itu verbal maupun non verbal. Laporan Salsa, Ayu, Tata, dan Brian, Tada Today TV.